benarkah sebenarnya ada sihir? Dari ujung sana, semua percaya sampai ujung sini. Semua percaya sihir itu benar adanya? Benar? Ada yang menolak? Karena tidak ada yang menolak, saya jadi tidak jelaskan. Ada sebagian orang, di antaranya orang-orang yang hanya mendewakan akalnya. Orang-orang yang disebut dengan orang-orang Mu'tazilah. Orang yang mendewakan akalnya, yang tidak masuk akal kami tidak terima. Maka mereka juga mengatakan sihir tuh nggak ada, itu paling uratnya yang kejepit, akhirnya dia berlaku macam-macam. Sihir tuh nggak ada. Maka bagaimana kita menjawabnya? Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dalil yang pertama yang menunjukkan sihir itu ada adalah surat Al-Baqarah ayat 102 tadi, yaitu Allah berfirman, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Manusia belajar ilmu sihir dari dua malaikat tersebut, yang ilmu sihir tersebut ilmu sihir tersebut menjadikan manusia suami istri terpisah. Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala mengatakan, fi isnadit tafriq ila saharah, menyandarkan terpisahnya suami istri karena sihir, dan wa ja'ala sihra sababan lidzalik dalilun ala anna lis-sihri ta'tsiran, dan menjadikan sihir bahwa itulah penyebab terpisahnya suami istri tadi, itu menunjukkan bahwa memang sihir ada pengaruhnya, hakiki pengaruhnya. Jadi jangan seperti orang-orang yang cuma dengan menggunakan akal saja. Kalau tidak dilihat dengan mata kasat, tidak dipahami oleh akal, maka dia tidak menerima. Sama dengan permasalahan sihir ini. Sebagian orang tidak percaya sihir itu benar adanya. Dalil yang lain yang menunjukkan sihir itu benar adanya, yaitu surat Al-Falaq tadi. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabbnya Al-Falaq, sampai kepada ayat min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari keburukan keburukan wanita-wanita penyihir yang meniup di buhul-buhul. Bapak Ibu saudara-saudari, Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan, walaula anna sihra lahu haqiqatan lama amarallahu bil isti'adzati minhu. Kalau seandainya sihir tidak ada hakikatnya, cuma hayalan, cuma dongeng, maka mustahil Allah memerintahkan kita untuk minta perlindungan dari sihir. Paham dalil dan pendalilannya? Paham cara berdalilnya? Dalilnya surat Al-Falaq, cara berdalilnya kayak tadi. Karena Allah memerintahkan kita untuk minta perlindungan dari wanita-wanita penyihir yang meniup di buhul-buhul, maka permintaan Allah Subhanahu wa ta'ala perlindungan ini menunjukkan memang sihir ada buktinya, ada hakikinya, memang memberikan pengaruh buruk. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan manusia biasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja kena sihir, menunjukkan sihir memang adanya. Ada sihir tersebut. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Aisyah bercerita, suhiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah disihir. Faja'ahu malakan. Maka beliau pun tidur, lalu di dalam mimpi beliau didatangi oleh dua malaikat. Ahaduhuma 'inda rasi wal akhar 'inda rijlih. Yang satu di kepala Rasulullah yang sedang tidur, kemudian yang satu lagi di kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari malaikat ini bertanya tentang orang yang tidur, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma waja'ur rajul? Orang ini sakit apa? Kata malaikat yang satu. Yang satu menjawab matbub. Matbub artinya kena sihir. Jangan kasih nama anak matbub. Itu artinya kena sihir.
matbub, kena sihir. Man tabbahu, kata malaikat yang satu, siapa yang menyihirnya? Malaikat yang satu menjawab, Labid bin A'sam al-Yahudi. Kemudian malaikat yang satu lagi bertanya, fi madza, disihir dalam apa? Selalu Pak ada. Sihir tidak akan pernah manjur kecuali dengan buhul-buhul, ikatan-ikatan pada barang-barang yang sangat erat dengan orang yang kena sihir. Rambutnya kah, bajunya kah, baju dalamnya kah, mohon maaf pembalut dada perempuan kah, celana dalam kah, hati-hati, peci kah, ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepermasalahan tadi, sekali lagi, sihir ada hakikatnya. Dari sisi mana bahwasanya sihir ada hakikatnya? Nabi Muhammad SAW kena sihir. Kita kembali ke hadis tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa? Malaikat yang tadi bertanya, Man tabbahu Labid bin A'sam al-Yahudi, seorang yang bernama Labid bin A'sam dari kaum Yahudi. Fi madza? Fi mushtin wa musyatah. Nabi Muhammad SAW kena sihir dalam hal apa? Apa yang menyebabkan beliau kena sihir? Rambut-rambut beliau yang ada disisir diambil, dijadikan sebagai sihir buhul-buhul. Di mana diletakkan itu? Ingat Pak, buhul ini akan sangat manjur sihirnya kalau buhul ini masih awet. Makanya para tukang sihir, dukun, santet, guna-guna, ahli klinik kadang-kadang meletakkan buhul ini di tempat-tempat yang sulit dijamah oleh manusia. Atas rumah sulit dijamah oleh manusia, ataupun ditanam di dalam rumah, di depan rumah, di belakang rumah, agar tidak dijamah oleh manusia. Maka ini adalah sihir, santet, guna-guna, klinik. Dan ini menunjukkan bahwasanya sihir mempunyai pengaruh buruk kepada manusia. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW saja pernah kena sihir.